Shin Taeyong panggil Jay Itzes ke timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Taeyong memanggil pemain naturalisasi Jay Itzes ke timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Sumarji mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu bakal mengumpulkan 27 pemain untuk persiapan laga kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Sebanyak 27 pemain senior dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia, ujar dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 1 Maret 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer, CEO, Bayangkara Presisi Indonesia FC itu kemudian mengonfirmasi dari 27 nama yang dipanggil, pemain naturalisasi Jay Itzes termasuk di dalamnya. Ya, Jay Itzes, termasuk yang dipanggil. Jay Itzes telah mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada Desember 2023, namun dia belum bermain untuk timnas Indonesia karena cedera. Tetapi belakangan kondisinya pulih dan sudah kembali bermain bersama klubnya, Venezia di Serie B Liga Italia. Bahkan pada 4 laga terakhir dia tampil penuh selama 90 menit dan berhasil membawa Venezia meraih 3 kemenangan serta 1 hasil imbang. Pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya itu merupakan nama naturalisasi teranyar timnas Indonesia. Selain Jay Itzes, PSSI juga sedang mendorong proses naturalisasi Nathan Choeaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes. Nathan diketahui tinggal mengambil sumpah, sementara Tom dan Ragnar sudah sampai ke DPR, sedangkan Martin sedikit terkendala karena diisukan terganjal aturan FIFA soal player eligibility. Timnas Indonesia sendiri akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pada laga perdana kontra Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret. Sementara pada partai kedua, skuad Garuda bertandang ke markas The Golden Star Warriors di Stadion Internasional Maidin, Selasa, 26 Maret. Sumarji mengatakan persiapan timnas Indonesia akan dimulai dengan pemusatan latihan pada 18 Maret di Jakarta. Para pemain diperkirakan tiba dan berkumpul sehari sebelumnya pada 17 Maret. Kiper Panathinaikos B, Cyrus Margono, belak-belakan tak sabar memperkuat timnas Indonesia. Penjaga gawang berusia 22 tahun itu mengatakan selangkah lagi bakal mendapatkan kembali paspor Indonesia yang sempat dipegangnya. Sekadar diketahui, Cyrus Margono sempat memegang 2 warga negara, yakni Amerika Serikat dan Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 6, anak yang berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau telah kawin, bisa memilih salah satu kewarganegaraan. Hal itu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun alias 21 tahun atau telah menikah. Hanya saja hingga Cyrus Margono berusia 21 tahun pada 9 November 2022, ia kelupaan memilih negara yang dipilih. Alhasil, kewarganegaraan Indonesia yang sempat disandang Cyrus Margono pun lepas. Karena itu, lewat terobosan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022, Cyrus Margono bisa kembali mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Peraturan di atas mengatur tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, Cyrus Margono tidak menjalani proses naturalisasi seperti Jordi Amat, Justin Hubner dan lain-lain. Hal itu karena Cyrus Margono prosesnya memilih negara, layaknya Elkan Bagot atau Irfan Bahdim. Cyrus itu bukan pemain naturalisasi, karena memang dia itu anak berkewarganegaraan ganda.
Memang secara aturan yang berlaku, ketika dia sudah berusia 21 tahun maka harus memilih kewarganegaraan, kata Hamdan Hamedan, mengutip dari kanal YouTube Chandra Margatama, Rabu 24 Mei 2023. Proses mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia Cyrus Margono dilakukan sejak 1 tahun terakhir. Setelah menunggu sekian lama, Cyrus Margono akhirnya segera mendapatkan paspor Indonesia. Hal itu diungkapkan Cyrus Margono di akun Instagramnya, @margono. Musim ini Cyrus Margono sudah mencatatkan 8 penampilan bersama Panathinaikos B, tim yang mentas di Liga 2 Yunani 2023 hingga 2024. Dari 8 penampilan itu, ia kemasukan 12 kali dan mencatatkan 1 clean sheet. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia ketambahan 1 pemain top lagi. Cyrus Margono berpotensi dapat diandalkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia bersua Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Media Vietnam lempar pujian kepada Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang akan dinaturalisasi bela timnas Indonesia. Media Vietnam, TTO 247, lempar pujian kepada Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang akan dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. TTO 247 berpendapat timnas Indonesia akan mempunyai lini tengah berkualitas jika proses naturalisasi keduanya berjalan lancar. Seperti diketahui, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen selangkah lagi membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja memastikan proses naturalisasi kedua pemain itu akan dirampungkan pada Maret 2024. Erick berharap kedua pemain itu sudah bisa membela timnas Indonesia saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, skuad Garuda julukan timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam di grup F pada 21 dan 26 Maret 2024. Yang pasti, kami bersama dengan Pak Sekjen, Yunus Nusi, dan Pak Arya Sinulinga, akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa tuntas pertengahan Maret ini, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi, jelas Erick Thohir kepada awak media di Menara Dana Reksa, Jakarta, pada Selasa 20 Februari 2024. TTO 247 langsung menaruh perhatian terhadap proses naturalisasi Tom dan Ragnar. Menurut media Vietnam itu, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen merupakan ancaman bagi The Golden Star, julukan timnas Vietnam, mengingat kualitasnya. Jika rencana naturalisasi PSSI berjalan mulus, timnas Indonesia dijamin bakal punya lini tengah yang sangat berkualitas saat menghadapi timnas Vietnam karena baik Tom Haye maupun Ragnar Oratmangoen sama-sama punya kemampuan dan gaya bermain yang sangat impresif, tulis TTO 247, dikutip pada Rabu, 21 Februari 2024. Dengan peluang tambahan 2 pemain ini, TTO 247 menyebut timnas Indonesia akan semakin kuat. Diketahui, beberapa pemain naturalisasi seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama memang berhasil mendongkrak kualitas skuad Garuda. Sebagai informasi tambahan, Tom Haye mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya yang asal Sulawesi. Pemain 28 tahun tersebut kini bermain untuk SC Heerenveen sejak bergabung pada Januari 2022. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Penyerang sayap berusia 26 tahun itu kini membela Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari Groningen.